Teori Big Bang adalah terkaan penciptaan alam semesta yang paling diyakini para ilmuwan saat ini. Ledakan besar yang terjadi pada 13,7 miliar tahun lalu itu dipercaya merupakan awal perjalanan seisi alam semesta. Teori Big Bang menggambarkan penciptaan alam semesta sebagai sebuah ekspansi materi yang kemudian meledak seperti balon raksasa yang terus diisi udara. Sisa ledakan tersebut kemudian masing-masing menjadi bibit terbentuknya galaksi, sistem tata surya, dan berbagai objek pengisinya. Namun tahukah Anda bahwa jauh sebelum teori itu ditemukan, Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW telah menerangkan awal kejadian alam semesta, di mana dahulunya berupa gas dan seluruh benda langit di alam semesta dahulunya adalah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membimbing kita ke jalan keimanan dan keislaman melalui petunjuk Al-Quran, kitab yang Ia turunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada beliau beserta keluarga, sahabat, dan kaum mukminin yang mengikuti jalan dan petunjuknya. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, sebagaimana diketahui bahwa Al-Quran tidak hanya menyimpan informasi terkait dengan realita gaib dan petunjuk jalan hidup yang baik dan benar, tetapi juga menyimpan realita kasat mata yang dapat dicerna dengan penginderaan manusia dan dinalar dengan akal. Sebagai contoh, dalam konteks perintah salat dan puasa berkaitan dengan waktu yang hanya dapat diketahui melalui pengindera dan pengamatan terhadap fenomena alam. Al-Quran juga memberi isyarat tertentu mengenai realitas alamiah yang sulit dicerna oleh akal manusia, terutama tentang penciptaan jagat raya. Informasi tentang penciptaan jagat raya banyak ditemukan dalam Al-Quran, antara lain dalam surat Al-Kahf ayat 38, yang artinya, "Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikit pun." Di Quran surat Al-Sajdah ayat 4, Allah juga berfirman, Allah adalah Zat yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas ars. Bagimu tidak ada seorang pun pelindung dan pemberi syafaat selain Dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 4, Allah juga berfirman, dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dari beberapa ayat di atas dapat dipahami bahwa pencipta langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di antara keduanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diciptakan dalam 6 masa. Maksud 6 masa dalam ayat ini bukanlah hari atau masa yang dikenal seperti sekarang ini, tetapi adalah hari sebelum adanya langit dan bumi. Hari pada waktu sekarang ini adalah setelah adanya langit dan bumi, serta setelah adanya peredaran bumi mengelilingi matahari. Hal ini senada dengan penjelasan Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau yang dikenal dengan Gus Baha dalam pengajian tafsir Jalalain surat Al-Sajdah. Alladzi dzat khalaqa ingkang gawe sapa ladi as-samawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi. Wa malan perkara benaguma antarane samawat lan ardh. Allah gawe visitati ayamen ing dalam masa 6 dina atau 6 masa 6 macam-macam loh kiai maknane mun 6 tahapan 6 masa min ayamid dunya sange pira-pira dina. Efikotriha ing dalam kira-kirane 6 dina, ya kira-kira ngono. Kena apa kok dikira-kira li anahu krana sak temene kelakuan lam yakun ora ana iku sama ing dalam kono-kono panggonan zaman iku apa Samsun apa srengenge. 6 periode adalah proses penciptaan alam semesta sejak pertama sekali sampai penciptaan manusia sebagai makhluk jenis terakhir yang diciptakan Allah. Ini tidak berarti bahwa Allah perlu waktu untuk menciptakan makhluknya, sebab dengan mengucapkan kun, jadilah, segala yang dikehendakinya pasti jadi. Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya dalam waktu 6 masa atau 6 periode, lebih untuk memberi petunjuk dan mendidik manusia bahwa segala sesuatu perlu proses dan waktu. Makin besar nilai yang dibuat dan dijadikan, tentu makin panjang proses dan waktu yang diperlukan. Para ilmuwan kini telah banyak meneliti dan menerangkan 6 masa tahapan pembentukan alam hingga sempurna seperti sekarang ini.
mulai dari Big Bang atau dentuman besar dari singularity sampai terbentuknya tata surya dan planet-planet. Namun ilmuwan masih berbeda-beda dalam memberi nama tahapan-tahapan masa atau periode tersebut. Para ilmuwan peneliti ruang angkasa berusaha menghubungkan konsep 6 masa penciptaan langit dan bumi dengan informasi dalam firman Allah sebagai berikut, yang artinya, apakah penciptaanmu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu bumi dia hamparkan, darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya, dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh, semua itu untuk kesenanganmu dan hewan-hewan ternakmu. Quran Surat Al-Naziat ayat 27-33. Dari ayat 27, tentang alam semesta pertama kali terbentuk dari ledakan besar yang disebut dengan Big Bang. Teori Big Bang mengatakan bahwa alam semesta ini dimulai dari satu titik tunggal yang sangat panas dan padat, kemudian mengembang hingga membentang jauh. Alam semesta setelah meledak itu mengembang dengan kecepatan yang tak terbayangkan, tetapi kemudian kecepatannya mengecil menjadi lebih terukur. Pengembangan itu telah berlangsung selama 13,7 miliar tahun, bahkan sekarang juga masih mengembang. Melansir dari NASA, 17 Maret 2021, ide Big Bang ini muncul pada tahun 1927 dari seorang astronom bernama Josh Lemaitre. Dia mengatakan bahwa dahulu kala alam semesta dimulai hanya sebagai satu titik. Alam semesta membentang dan meluas hingga menjadi sebesar sekarang, dan itu terus meregang. Namun tahukah Anda bahwa jauh sebelum teori Big Bang populer, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Dalam tafsir Al-Misbah berpendapat bahwa langit dan bumi tadinya merupakan gumpalan yang terpadu. Hujan tidak turun dan bumi pun tidak ditumbuhi pepohonan. Kemudian Allah membelah langit dan bumi dengan jalan menurunkan hujan dari langit dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Pendapat lain mengatakan bahwa bumi dan langit tadinya merupakan satu yang utuh, tidak terpisah. Kemudian Allah pisahkan dengan mengangkat langit ke atas dan membiarkan bumi tetap di tempatnya berada di bawah, lalu memisahkan keduanya dengan udara. Ayat ini dipahami oleh ilmuwan sebagai salah satu mukjizat Al-Quran yang mengungkap peristiwa penciptaan planet-planet. Banyak teori ilmiah dengan bukti-bukti yang cukup kuat yang mengatakan bahwa langit dan bumi tadinya merupakan satu gumpalan, atau yang diistilahkan oleh ayat ini dengan rotron. Lalu gumpalan itu berpisah sehingga terjadilah pemisah antara bumi dan langit. Masa kedua dalam ayat 28 di atas terdapat kata meninggikan bangunan, dan menyempurnakan. Kata meninggikan bangunan ditafsirkan dengan alam semesta yang mengembang, sehingga galaksi-galaksi saling menjauh dan langit terlihat makin tinggi. Mengembangnya alam semesta sebenarnya adalah kelanjutan dari Big Bang. Jadi pada dasarnya Big Bang bukanlah ledakan dalam ruang seperti meledaknya bom, melainkan proses pengembangan ruang alam semesta secara cepat. Sedangkan kata menyempurnakan menunjukkan bahwa alam ini tidak serta-merta terbentuk, melainkan dalam proses evolusi yang terus berlangsung. Masa ketiga, pembentukan tata surya termasuk bumi, reaksi nuklir yang menjadi sumber energi bintang seperti matahari. Dalam ayat 29 menyebutkan bahwa Allah menjadikan malam yang gelap gulita dan siang terang benderang. Ayat tersebut dapat ditafsirkan sebagai penciptaan matahari sebagai sumber cahaya dan bumi berotasi sehingga terjadi siang dan malam. Seperti halnya matahari, sumber panas dan semua unsur yang ada di bumi berasal dari reaksi nuklir dalam inti besinya. Lain halnya dengan bulan. Berdasarkan hipotesis tubrukan besar menyatakan bahwa bulan terbentuk dari puing-puing yang tersisa dari tubrukan antara bumi dan benda seukuran planet Mars yang disebut Theia sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Masa keempat, awal mula daratan di bumi. Masa kelima adalah awal penciptaan kehidupan yang ditandai dan disertai ketersediaan air. Masa keenam diperoleh petunjuk dari ayat 32 dan 33 yang menjelaskan timbulnya gunung-gunung akibat evolusi geologi, serta mulai diciptakannya hewan dan manusia. Demikianlah penafsiran 6 masa penciptaan alam semesta hingga terciptanya manusia yang terdapat di dalam Al-Quran.
Ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Seluruh komponen jagat raya berinteraksi satu dengan lainnya dengan ketertataan yang sempurna dan sangat terukur. Allah telah menciptakan alam beserta isinya dalam keadaan seimbang, indah, bermanfaat. Dan manusia boleh menikmati serta memanfaatkannya, tetapi tidak boleh merusak. Alam disediakan bukan hanya untuk generasi kita, tapi juga generasi seterusnya. Untuk itu, kita dilarang membuat kerusakan di bumi ini. Seperti firman Allah, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi, jangan kamu melupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Demikianlah pemaparan singkat mengenai terbentuknya jagat raya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.